Pagi yang indah memperlihatkan Godai yang sedang memasak untuk berjualan di tokonya Pak Ujang. Tak lama Pak Ujang pun bangun tidur dan melihat hal tak biasa ketika Godai bangun lebih awal dan melakukan tugasnya dengan baik. Pak Ujang yang akhir-akhir ini curiga melihat tingkah laku Godai yang berubah, mengizinkan Godai untuk berpetualangan mengelilingi dunia seperti yang ia cita-citakan. Namun pintu toko itu akan selalu terbuka untuk Godai ketika ia kembali nanti. Akan tetapi Godai belum bisa mewujudkan impiannya karena harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Kuga untuk menghapus Grongi dari muka bumi. Berpindah ke Mabes Polri di mana mereka lagi-lagi mengadakan rapat dengan anggaran negara. Namun kali ini mereka sudah menemui titik terang dari siapa Grongi itu. Ternyata Grongi B1 yang disangka ketua itu bukanlah si nomor 0. Melainkan ada Grongi lain yang lebih kuat yang dijanjikan oleh Grongi B1 akan membawa kegelapan dahsyat. Kaoru pun menelpon Mulyani untuk melakukan rapat bersama Sakurako dan Godai. Namun Mulyani tampak sedikit akan terlambat karena baru bangun tidur. Di sisi lain, ibunya tetap meminta Mulyani untuk menyisihkan waktu sebentar saja untuk anaknya Sayuru. Sementara di markas besar polisi, mereka sedang melacak keberadaan Grongi Kode 0 dari berkas yang sedang dikumpulkan. Berpindah ke sebuah bandara yang sibuk akan aktivitasnya. Seorang wanita yang menggunakan laptop tampak sedang sibuk mengotak-atik benda itu agar terlihat seperti hacker. Namun siapa sangka perempuan cantik itu adalah bagian dari Grongi yang menargetkan penumpang pesawat menjadi korbannya. Berpindah ke Sakurako yang didatangi oleh Kaoru. Kaoru mengajaknya untuk memulai rapat bertepatan dengan kedatangan Godai dari jendela. Karena Mulyani akan sedikit telat, jadi mereka memulai rapat terlebih dahulu sambil ngopi. Sakurako langsung menjabarkan tentang tulisan yang ia temukan yaitu ketika air mata suci mengering, satria yang mengerikan akan muncul layaknya petir. Salah satu tulisan yang ia temukan yaitu logo Kuga dengan 4 tanduk. Godai menyimpulkan kemungkinan kalau Kuga dan makhluk kode 0 itu sama. Begitupun dengan Kaoru yang sebelumnya telah diperkuat oleh pernyataan Grongi B1 yang mengatakan kalau Kuga akan menjadi makhluk yang akan membawa kegelapan terbesar. Sakurako mengatakan kalau makhluk itu adalah makhluk berdarah dingin yang akan dikendalikan oleh rasa benci. Sejenak Godai pun terdiam dan mengatakan kalau memang ia sudah mengalami bertempur dengan rasa benci. Yaitu ketika ia bertempur dengan Grongi Santet Kode 042 di episode 36. Ia mengatakan kalau dirinya menghajar Grongi itu tak terkendali. Hingga saat Grongi itu meledak, ia melihat sosok bayangan kuga hitam dengan 4 tanduk. Kaoru dan Sakurako sempat khawatir kalau yang dikatakan Tsubaki akan menjadi kenyataan. Namun lagi-lagi Godai dengan polosnya mengatakan kalau ia akan baik-baik saja dan mengendalikan sabuk yang ada dalam perutnya. Tak lama Mulyani pun datang namun rapat pun dilanjutkan. Mulyani sudah mengumpulkan artikel terkait Kuga dan Grongi tentang kenyataan kebenaran batu tulis yang mengatakan kalau Grongi dan Kuga berasal dari masa lalu dan memiliki kekuatan masing-masing. Ada kemungkinan para Grongi juga memiliki upgrade kekuatan seperti Kuga. Tak lama Kaoru ditelepon oleh Pak Sugita yang mengatakan kalau korban Grongi kali ini ada di atas pesawat yang sedang terbang. Mereka semua pun kaget karena target Grongi semakin lama semakin besar. Godai dan Kaoru pun segera bergegas. Dipandu oleh Pak Sugita, target selanjutnya sang Grongi dengan kode 044 adalah Teluk Tokyo. Saat di jalan mereka terus dipandu oleh kepolisian. Godai dan Kaoru baru saja mendapat informasi kalau Grongi 044 merubah rute ke pelabuhan Toyosu. Godai langsung berinisiatif menuju sana. Ia meminjam pistol Kaoru untuk melacak keberadaan sang monster di wujud Pegasus nantinya. Singkat cerita, Godai pun sampai di pelabuhan Toyosu. Ia langsung berubah ke wujud merah untuk bertempur. Namun tidak ada tanda-tanda si Grongi 044 di sana. Malah ia diperhatikan oleh orang aneh di dekat pelabuhan. Lalu ia berubah ke wujud Pegasus untuk mencari melacak keberadaannya. Saat sedang fokus mendengarkan sang Grongi, tiba-tiba sejenis tombak melayang ke arahnya dari dalam laut. Kuga pun terkena serangan hingga dirinya tertempel di tembok. Lama ia menahan, akhirnya Kuga dapat menyingkirkan tombak itu. Ia pun terjatuh dan berubah ke wujud Kuga putih. Kuga pun melemah dan pingsan sembari Kaoru yang baru datang ke tempat itu. Setelah ia sadar, Godai pun menceritakan kalau Grongi memiliki kecepatan yang mumpuni dalam melayangkan tombak. Sugita yang baru datang mengatakan kalau Grongi 044 sangat pemberani. Dia memberi pesan pada pilot yang ditujukan untuk kepolisian. Pesannya adalah Grongi ini akan mengalahkan 567 orang dalam waktu 5 jam. Maka dari itulah target korbannya lebih besar seperti penumpang pesawat atau kapal laut.
Meskipun sudah mengetahui targetnya, namun Godai tetap tidak bisa berubah dalam waktu 2 jam. Berpindah ke Pak Ujang yang sedang menghibur Nana. Diketahui Nana berniat membatalkan audisi aktingnya. Ini dikarenakan ia diharuskan berakting menjadi seorang yang pemarah ketika orang yang ia sayangi dikalahkan oleh penjahat. Seketika ia terdiam karena memang guru drama kesayangan si Nana ini telah dikalahkan oleh Grongi. Tak lama Godai pun menelpon. Godai ingin berbicara dengan Nana mengenai audisi yang akan ia ikuti. Namun Nana malah kabur. Pak Ujang pun menceritakan kalau Nana bersikap aneh. Berpindah ke Grongi 044 yang menemui atasannya yaitu si Tato Mawar. Ternyata si 044 juga berambisi untuk mengalahkan Daguva sebagai tujuannya nanti. Berpindah ke markas kepolisian. Para petinggi Polri ini sudah menutup semua akses penerbangan dan pelayaran dalam waktu 2 jam sampai Kuga dapat berubah kembali. Salah seorang perwira datang dan mengatakan kalau ia menemukan pesan baru dari Grongi 044. Pada pesan itu tertulis 243 orang sudah dikalahkan di langit Rainbow dan sisanya pada matahari di atas laut. Kaoru mempelajari lagi dengan mengurangi total target dengan korban yang sudah jatuh. Maka didapatlah sekitar 324 orang yang akan menjadi targetnya. Di mana dalam kurun waktu 5 jam berarti jam 4 sore ini. Kepolisian pun langsung dapat petunjuk di mana 044 akan muncul jam 4 sore di sebuah tempat pelayaran. Berpindah ke Godai yang melihat Nana sedang murung di taman. Godai mencoba mendekati dan menanyakan masalahnya. Nana pun bercerita hingga air matanya tumpah karena tak kuasa menahan kesedihan. Audisi memaksanya untuk berakting sebagai orang marah karena orang tersayangnya telah tiada. Ia sedih karena ia bahkan tidak dapat marah di dunia nyata bahkan ketika guru dramanya menjadi korban Grongi. Hal itu yang membuatnya semakin bersedih. Godai pun menasehatinya serta memberi tips dan trik dari tutorial YouTube agar Nana merasa lega dan dapat berakting secara maksimal dengan mengeluarkan seluruh amarah kepada Grongi yang sudah mengalahkan guru dramanya. Tak lama Godai pun dihubungi Kaoru melalui radio motornya yang mengatakan kalau target selanjutnya sang Grongi 044 adalah kapal Sunflower karena jumlah penumpang sama dengan analisa Kaoru tadi yaitu 324 orang. Kaoru mengarahkan Godai ke pelabuhan Oarai dengan kapal tujuan Tamakomai. Saat Godai hendak pergi, Nana pun menghilang. Sementara sang monster sudah bersiap dengan targetnya. Godai tak mau kalah juga berubah ke wujud Kuga. Demi menghemat waktu, ia memanggil Gouram dan terbang bersama Gouram menuju lokasi. Sementara Kaoru juga sudah sampai kapal patroli kepolisian untuk mengalahkan Grongi 044. Singkat cerita, Godai pun sampai di kapal Sunflower dengan wujud Kuga biru. Di saat yang bersamaan, Nana juga sampai tempat audisi drama dan mempraktekkan ilmu drama yang diberikan si Godai kepada temanya. Sementara Godai sendiri diserang lagi dengan menggunakan tombak oleh sang Grongi. Beruntung kali ini ia dapat menghindar karena ketangkasannya menggunakan wujud birunya. Kuga pun menggunakan tongkat Dragon Rod-nya dan bertempur dengan sang mutan. Meskipun sempat kesusahan, Kuga pun berhasil menempelkan tongkatnya pada titik kelemahan sang mutan. Bukannya melemah, mutan itu pun berubah ke wujud terkuatnya yang menggunakan pedang. Kuga yang tak mau kalah juga berubah ke wujud Titan Form. Ia juga sempat didesak oleh sang mutan. Saat mendapatkan kesempatan, Kuga pun menggunakan 2 pedang dalam mengalahkan sang mutan. Kekuatan mereka berimbang hingga 2 petarung ini pun terlempar ke laut. Dari kejauhan, Kaoru melihat ledakan yang sangat dahsyat. Ia menduga Kuga telah mengalahkan mutan kode 044. Setelah mendekati lokasi, Godai pun muncul dan dengan sigap kepolisian pun membantunya. Berpindah ke warung Pak Ujang, di mana Nana sudah bekerja seperti biasa. Godai juga mendatangi tempat itu. Terlihat Nana pun tersenyum lebar yang sepertinya percaya dirinya sudah muncul kembali. Keesokan harinya, terlihat aparat kepolisian sedang bergegas menuju suatu tempat. Diketahui kalau Grongi dengan kode 045 menyerang pusat perbelanjaan bawah tanah. Korbannya pun tidak main-main hingga mencapai 682 orang. Kaoru dan Godai pun menuju lokasi yang dipandu oleh Sugita dan Yanto. Kaoru kali ini juga membawa peluru pelemas otot yang dirancang oleh Mulyani. Sementara Sugita meminta Kaoru dan Godai untuk segera bergegas karena kepolisian sudah kewalahan. Singkat cerita, Godai sampai di lokasi lebih awal dan langsung menabrakkan motornya ke mutan 045 tersebut. Namun seiring berjalannya episode, mutan yang bermunculan semakin kuat. Tak satu pun dari serangan Kuga mampu menumbangkannya.
Bahkan Kuga juga terluka dibuatnya. Tendangan Cristiano Ronaldo pun tidak bisa menumbangkan sang mutan. Mutan itu pun berubah ke wujud terkuatnya dan mengambil logam di tubuhnya untuk dijadikan senjata. Kuga pun didesak hingga ke wujud ungunya. Namun tetap saja, armor kuat Titan Form tidak mampu membendung kekuatan senjatanya si mutan. Kuga pun nyaris dikalahkan oleh sang mutan. Saat Kuga sudah terpojok, Kaoru menembakkan senjata pelemas otot. Hal itu membuat otot-otot sang mutan pun melemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Godai untuk mengambil motornya yang sudah dilapisi gouran untuk membawa sang mutan. Sampailah mereka ke sebuah lapangan terbuka. Kuga berubah ke wujud Rising Form. Dan begitu juga dengan Gouram yang mendapat upgrade kekuatan yang dilapisi emas. Motor ini dinamakan Tri Gouram. Kuga pun menyosorkan Tri Gouram ke mutan 045. Sehingga kekuatan yang dahsyat pun menabrak si mutan. Mutan itu terkalahkan dan ledakan besar dilihat oleh Kaoru dari jarak jauh. Kaoru menelpon Godai dan memberi kabar baik kalau dia dan Gouram sudah upgrade kekuatan. Setelah bertemu dengan Godai, Kaoru menelpon Mulyani yang saat itu bersama Tsubaki. Mereka kembali akan mengadakan rapat terkait upgrade kekuatannya Kuga. Berpindah ke Pak Ujang, di mana Nana curhat kalau ia gagal dalam audisi. Pak Ujang terus menyemangatinya agar ikut audisi lagi tahun depan. Tak lama Nana ditelepon oleh Mika yang hendak mencari Godai. Ternyata Godai sedang tak di tempat. Ia mengatakan juga akan mengikuti kompetisi suling dan akan mampir nanti ketika sudah selesai. Nana pun menyemangatinya. Berpindah ke sebuah kamar yang dihuni oleh seorang pemuda misterius. Dengan tatapan penuh dendam ia melempar anak panah kecil ke gambar seorang bapak-bapak yang diduga anggota DPR korup. Singkat cerita, Godai, Kaoru, Sakurako, Jin, Tsubaki, dan Mulyani memulai rapat mereka. Didapatlah kesimpulan kalau Grongi itu sama seperti manusia biasa. Dia memiliki sel yang sama dan bahkan memiliki upgrade kekuatan yang sama dengan Godai. Mereka juga memiliki batu yang berbentuk sabuk di dalam tubuhnya. Hal itu yang dapat membuat mereka berubah. Diketahui batu yang bernama Amadem itu juga bahan pembentuk Gouram. Inilah yang dikhawatirkan oleh Tsubaki. Kalau Godai juga akan sama seperti Grongi. Pengaruh efek magis dari batu Amadem akan membuat Godai juga seperti mesin tempur. Karena sekarang sudah 90% efek magis Amadem menguasai tubuh Godai. Dengan santai Godai tetap tenang dan mengatakan ia akan baik-baik saja. Rapat pun berakhir. Godai akan mengunjungi adiknya yang akan menyemangati Mika dalam ajang pencarian bakat. Berpindah ke Mika yang sedang berjalan di tengah keramaian kota. Ia baru sampai ke tempat audisi yang dimaksud. Namun dari kejauhan, terlihat pria misterius tadi juga datang ke tempat itu bersamaan dengan Mika yang baru sampai depan gedung. Ia melihat foto bapak-bapak anggota DPR korup di depan pintunya. Sementara pria misterius mengambil perlengkapan dan menyamar jadi tukang bersih-bersih untuk memasuki gedung. Tidak diketahui targetnya Mika atau foto si bapak korup yang berada dalam gedung karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.